Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Zulkarnain. Saya dari kelas 3C dan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang surat legal. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari surat legal sendiri dan juga jenis-jenisnya. Nah, salah satu jenisnya yang akan saya bahas adalah surat keputusan. Langsung saja. Surat legal adalah surat yang memiliki kekuatan hukum, bisa berkaitan dengan bisnis, dinas, maupun pribadi. Nah, semua surat legal ditulis dengan bahasa yang sangat formal dan gaya yang tegas. Prinsip penulisan surat legal yaitu jelas dan logis. Jelas artinya spesifik dan tidak menimbulkan salah tafsir karena adanya makna yang ganda. Nah, sedangkan logis maksudnya yaitu surat yang dibuat harus memiliki dasar yang jelas dan bisa diterima oleh akal. Lanjut, jenis-jenis surat legal. Nah, yang pertama itu ada surat keputusan, yang dimana surat keputusan merupakan surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut. Nah, yang kedua ada surat tugas atau surat perintah, yang dimana surat tugas atau perintah merupakan surat yang dibuat untuk menugaskan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan suatu tugas khusus di luar operasional. Yang ketiga ada surat perjanjian. Nah, surat perjanjian merupakan surat yang berisi kesepakatan antara dua pihak. Perjanjian tertulis berfungsi sebagai bukti otentik setelah terjadinya suatu kesepakatan, sehingga apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, perjanjian tertulis tersebut bisa dijadikan bukti dan dasar penyelesaian persengketaan di pengadilan. Dan selanjutnya ada surat kuasa. Nah, surat kuasa merupakan surat pendelegasian dan kewajiban satu pihak kepada pihak lain, di mana pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban sama seperti pihak pemberi kuasa. Selanjutnya yang terakhir ada berita acara, yang merupakan catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan ataupun petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa. Contoh berita acara adalah berita acara serah terima barang, berita acara serah terima jabatan atau pekerjaan, berita acara pelaksanaan ujian nasional, dan lain sebagainya. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang surat keputusan. Pengertian dari surat keputusan sendiri. Nah, surat keputusan adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat negara atau pemerintah yang berisi sebuah penetapan tertulis berdasarkan pengaturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya, tidak ditujukan untuk umum, dan sudah pasti atau secara definitif. Selanjutnya yaitu fungsi atau kegunaan dari surat keputusan. Nah, yang pertama itu fungsi untuk mendapatkan penetapan tertulis dari suatu badan atau pejabat negara atau pemerintah. Yang kedua, berfungsi untuk mendapat tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dia berfungsi untuk mendapatkan suatu penetapan konkret atau kepastian hukum, individual atau yang bersifat pribadi, dan final, yang artinya keputusan itu dapat ditentukan wujudnya. Nah, tidak ditujukan untuk umum dan sudah pasti atau secara definitif atau tidak dapat didapatkan atau dipermasalahkan. Yang keempat, mengubah atau menetapkan status atau kedudukan seseorang, pegawai maupun barang, atau menyerah kewenangan tertentu kepada seorang pejabat atau pendelegasian. Nah, selanjutnya ada
Nah, yang ketiga ada bagian dan format surat keputusan. Nah, yang pertama itu considerantum, yaitu bagian dari awal surat keputusan yang berisi hal-hal yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya surat keputusan. Nah, di bagian considerantum ini yang meliputi yang pertama itu menimbang, memuat uraian singkat tentang pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan. Huruf awal kata menimbung ditulis dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik 2 dan diletakkan di bagian kiri. Nah, konsideran menimbang diawali dengan penomoran menggunakan huruf kecil abjad dan dimulai dengan kata bahwa dengan B atau huruf kecil gitu. Nah, yang kedua ada mengingat atau memuat dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan membuat keputusan tersebut. Nah, atau peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatnya sederajat atau lebih tinggi. Konsideran ini diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang atau konsideran yang berupa peraturan perundangan. Perundangan yang diurutkan semua dengan hierarki tata perundangan, diawali dengan nomor dengan huruf angka 1, 2, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya itu ada di desiderantum. Desiderantum atau decision yaitu bagian dari surat keputusan yang berisi sebuah keputusan. Nah, yang dimana memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam diktum. Misalnya, ke-1, ke-2, dan seterusnya. Dan selanjutnya ada diktum, yaitu bagian dari surat keputusan yang berisi butiran-butiran keputusan surat. Nah, yang diktum itu meliputi memutuskan ditulis simetris di tengah seluruhnya dengan huruf kapital serta diletakkan di tengah margin. Nah, yang kedua itu diktum menetapkan dicantumkan setelah kata memutuskan atau memutuskan disejajarkan ke bawah dengan kata menimbang dan mengingat huruf awal kata menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik 2. Nah, yang selanjutnya itu ada nama keputusan sesuai dengan judul atau kepala. Nah, seluruhnya itu ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, sebagai contoh, nah yang ini merupakan contoh dari surat keputusan. Ini mana ini dari pemerintah Kota Yogyakarta, Kelurahan Banyuraden. Nah, di sini pembina pos pemberdayaan keluarga dan susunan pengurus menimbang. Nah, bahwa untuk menjamin kegiatan pemberdayaan keluarga yang ada di kelurahan ini dapat berlangsung dengan lancar. Nah, perlu dibentuk sebuah pos pemberdayaan keluarga atau posdaya dengan susunan pengurus yang telah dipilih dengan pertimbangan matang. Nah, sebagai contoh yang tadi ini kan mengingat ini sesuai dengan yang saya bacakan tadi yang di Nah, bisa diperhatikan contohnya. Nah, sebagai contoh yang tadi kan ada pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini pertamanya akan membina pos pemberdayaan dan seterusnya, kemudian menugaskan kepada semua pengurus dan seterusnya. Yang selanjutnya surat keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan bila ada kelurahan dan seterusnya. Nah, itu pada tanggal 25 Oktober 2018. Yang pertanyaan di sini adalah Adi Susilo. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Agustin, saya dari kelas Confident. Di sini, saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Pengertian surat perjanjian. Surat perjanjian adalah tindakan yang mengikat dua belah pihak yang berjanji untuk menjamin adanya kepastian. Perjanjian tersebut bisa dibuat melalui lisan ataupun tulisan. Kekuatan perjanjian lisan sangatlah lemah, sehingga bila terjadi sengketa di antara pihak-pihak yang berjanji, maka akan lebih sulit dibuktikan kebenarannya. Untuk hal-hal yang sangat penting, orang lebih suka menggunakan surat perjanjian sebagai bukti hitam di atas putih demi keamanan. Macam-macam surat perjanjian. 1. Perjanjian autentik, yaitu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah. Yang kedua, perjanjian di bawah tangan, yaitu perjanjian yang tidak disaksikan oleh pejabat pemerintah. Syarat surat perjanjian. 1. Surat perjanjian harus ditulis di atas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai. Kedua, pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan. Ketiga, isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji. Keempat, pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar. Yang kelima, isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda. Keenam, isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku. Fungsi surat perjanjian. 1. Untuk menciptakan ketenangan bagi kedua belah pihak yang berjanji karena terdapatnya kepastian di dalam surat perjanjian. Yang kedua, untuk mengetahui secara jelas batas hak dan kewajiban pihak yang berjanji. Ketiga, untuk menghindari terjadinya perselisihan. Yang keempat, untuk bahan penyelesaian perselisihan atau perkara yang mungkin timbul dari suatu perjanjian. Jenis surat perjanjian. Surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian yang menyebutkan pihak penjual wajib menyerahkan suatu barang kepada pihak pembeli, dan sebaliknya, pihak pembeli diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penjual. Yang kedua, surat perjanjian sewa beli atau angsuran. Surat perjanjian yang menyebutkan pembayaran dapat dilakukan secara berangsur atau menyicil, barang diserahkan ke pembeli setelah surat perjanjian ini ditandatangani. Namun, hak kepemilikan masih ada pada pihak penjual hingga cicilan lunas. Yang ketiga, surat perjanjian sewa-menyewa. Surat perjanjian yang berisi persetujuan antara menyewa dan menyewakan, di mana pihak menyewa membayar sejumlah uang atas pemakaian barang tertentu milik yang menyewakan, misalnya bangunan, tanah, rumah, dan lain. Surat perjanjian borongan. Surat perjanjian yang dibuat antara pihak pemilik proyek dan pihak pemborong, di mana pihak pemborong bersedia dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan borongan sesuai dengan syarat-syarat, ketentuan, serta waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kelima, surat perjanjian meminjam uang. Surat ini dibuat antara pihak peminjam dan pemberi uang.
di mana peminjam mendapatkan sejumlah uang pinjaman dari pihak piutang dan wajib mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu yang telah disepakati. Dan yang terakhir, surat perjanjian kerja. Surat perjanjian yang dibuat antara pemberi kerja dan pekerja. Dalam hal ini, objek dalam surat perjanjian kerja ada jasa kerja atau pelayanan. Adapun 6 unsur dalam penulisan surat perjanjian. 1. Judul. Judul perjanjian harus dibuat dengan singkat, padat, jelas, dan sebaiknya memberikan gambaran yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Misalnya judul yaitu perjanjian sewa-menyewa, perjanjian jual-beli. Yang kedua, awal permulaan. Awal permulaan, perjanjian secara ringkas dan banyak digunakan. Misalnya, yang bertanda tangan di bawah ini atau pada hari ini, tanggal, bulan, tahun. Telah terjadi perjanjian antara A dan B misalkan. Penyebutan para pihak. Di bagian ini disebutkan para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Penyebutan para pihak mencakup nama, pekerjaan, usia, jabatan, alamat, serta bertindak untuk siapa. Selanjutnya, premis atau retikal. Premis merupakan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya suatu perjanjian. Pada bagian ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang terjadinya kesepakatan. Adapun isi perjanjian. Isi perjanjian biasa diwakili dalam pasal-pasal dan dalam setiap pasal diberi judul. Isi perjanjian biasa meliputi 3 unsur yaitu esensalia, naturalia, dan accidentalia. Ketiga unsur tersebut harus ada pada isi perjanjian. Unsur terpenting lain yang harus ada adalah penyebutan tentang upaya-upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau sengketa. Lalu, akhir perjanjian. Pada bagian akhir perjanjian berisi pengesahan kedua belah pihak dan saksi-saksi sebagai alat bukti dan tujuan dari perjanjian. Contoh, demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini. Masukkan tanggal, bulan, serta tahun. Adapun tahapan membuat surat perjanjian. 1. Negosiasi. Sebuah perjanjian tidak muncul tiba-tiba, tetapi terlebih dahulu dilakukan negosiasi. Pada proses ini terjadi tawar-menawar untuk kemudian dituangkan dalam perjanjian. Memorandum of Understanding. Setelah pada tahap negosiasi tercapai kesepakatan, tahap selanjutnya membuat MOU. Isi MOU hanya butir-butir kesepakatan negosiasi. MOU bukan sebuah perjanjian, tapi merupakan pegangan sementara bagi para pihak sebelum masuk pada tahap penyusunan perjanjian. Selanjutnya, penyusunan perjanjian. Dalam penyusunan perjanjian yang dibutuhkan adalah kejelian dalam menangkap berbagai keinginan para pihak, memahami aspek hukum, dan mengetahui bahasa perjanjian dengan rumusan yang tepat, singkat, jelas, dan sistematis. Adapun kerangka, yaitu judul perjanjian, pembukaan, identifikasi para pihak, latar belakang kesepakatan, isi, penutup. Pelaksanaan perjanjian. Sebuah perjanjian yang ideal mestinya dapat dilaksanakan oleh para pihak. Artinya, hak dan kewajiban masing-masing pihak dijalankan sepenuhnya sesuai dengan isi perjanjian. Syarat sah surat perjanjian. 1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak menyetujui mengenai materi yang diperjanjikan. Dalam hal ini, tidak terdapat unsur paksaan, intimidasi, atau penipuan. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian. Kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini
adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum. Tidak gila, tidak di bawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil, dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu. Kemudian, selanjutnya, ada suatu hal tertentu bahwa objek yang diperjanjikan dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak. Adanya suatu sebab yang halal, suatu sebab dikatakan halal apabila sesuai dengan ketentuan pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, untuk selanjutnya ada contoh. Contoh surat perjanjian. Surat perjanjian kerjasama. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini: nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, alamat pihak pertama dan pihak kedua, lalu ada pasal hukum. Contoh surat perjanjian yang kedua yaitu surat perjanjian sewa tanah. Sama seperti halnya yang tadi, surat perjanjian kerjasama, di sini juga ada surat perjanjian sewa tanah yang bertanda tangan di bawah ini: nama, pekerjaan, nomor KTP, alamat, serta hal-hal yang disepakati ditulis di sini. Setelah ada tanggal, lalu kemudian ada materai untuk mengesahkan bahwa surat ini sah atau legal. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harnesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat tugas atau surat perintah. Pengertian surat tugas atau surat perintah. Surat tugas atau surat perintah adalah surat resmi yang dikeluarkan atau dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang di instansi atau lembaga tertentu, di mana isinya menugaskan seorang pegawai atau staf untuk melakukan suatu pekerjaan. Pada umumnya, surat tugas dikeluarkan hanya untuk satu jenis pekerjaan saja. Apabila pekerjaan tersebut telah dikerjakan, maka surat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Banyak orang yang menganggap surat tugas sama saja dengan surat dinas, padahal keduanya berbeda. Perbedaannya adalah surat tugas dikeluarkan untuk satu jenis pekerjaan saja, sedangkan surat dinas dikeluarkan untuk pekerjaan yang rutin. Selanjutnya, ada fungsi dan tujuan surat tugas atau surat perintah. Fungsinya sebagai dokumen pengesahan formal bagi pengemban tugas terhadap tugas yang harus dijalankan. Selain itu, surat ini juga dapat membantu mempermudah tugas pejabat pelaksana tugas dalam berhubungan dengan instansi atau lembaga yang berhubungan dengan tugasnya tersebut. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri surat tugas atau surat perintah. Yang pertama, di dalam surat tugas harus dijelaskan tentang adanya penugasan dari pimpinan kepada seorang pegawai atau staf untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, surat tugas menggunakan bahasa yang baku atau resmi, di mana isinya dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, di dalam surat tugas harus dilengkapi dengan kop surat, judul surat, nomor surat, isi surat, nama dan tanda tangan pejabat pemberi tugas, nama dan tanda tangan penerima tugas. Yang keempat, surat tugas harus dibubuhi dengan stempel instansi yang bersangkutan. Yang selanjutnya,
Ini adalah contoh dari surat tugas, bagian-bagian surat tugas atau surat perintah. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Kita lihat di sini contohnya ada kop suratnya. Ya, lalu yang kedua judul surat. Judul suratnya ditulis surat tugas. Di sini kita lihat contohnya ada tulisan surat tugas. Lalu yang ketiga, nomor surat. Nomor surat terletak di bawah judul. Lalu kemudian yang keempat, identitas pejabat pemberi tugas. Kita tulis di sini, kita lihat di contoh ada namanya, ada jabatannya, ada alamat perusahaannya. Yang selanjutnya, identitas pegawai atau staf penerima tugas. Kita lihat di contoh di sini, ada namanya, ada jabatannya juga, dan juga alamatnya, dan juga ditambahkan dengan nomor KTP-nya. Yang selanjutnya, isi surat tugas yang menjelaskan tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan penerima tugas, jangka waktunya, dan pertanggungjawabannya. Nah, di bawah nama dari si penerima itu, kita jelasin isi surat tugas yang menjelaskan tentang pekerjaannya yang harus dilaksanakan si penerima tugas. Yang selanjutnya, keterangan tempat dan waktu pemberian tugas. Di bawahnya ada keterangan waktunya dan tempatnya. Yang selanjutnya, kolom tanda tangan pemberi tugas dan penerima tugas. Jadi, di sebelah situ ada kolom tanda tangan pemberi dan penerimanya. Yang selanjutnya, ada contoh-contoh surat tugas. Yang pertama, surat tugas dinas. Yang kedua, surat tugas perjalanan dinas. Yang ketiga, surat tugas perusahaan. Yang keempat, surat tugas pelatihan. Dan yang kelima, surat tugas organisasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Aflizan Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aflizan Ali. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa. Surat kuasa yaitu suatu surat yang isinya menjelaskan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Karena si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu pekerjaan atau tugas. Kemudian fungsi surat kuasa yaitu sebagai suatu bukti pernyataan dari pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa memiliki hak dan kewajiban untuk bisa melakukan hal yang dijelaskan pada isi surat tersebut yaitu dalam surat kuasa. Kemudian penggolongan surat kuasa. Surat kuasa ini digolongkan dalam dua golongan. Yang pertama yaitu surat kuasa formal. Surat kuasa ini dibuat oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu. Sebagai contohnya yaitu surat kuasa pengambilan gaji pensiunan dan surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan. Dan yang kedua yaitu surat kuasa non-formal. Surat kuasa non-formal ini bersifat pribadi. Seperti contohnya yaitu surat kuasa pengambilan ijazah. Kemudian ada bagian-bagian surat kuasa. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Di sini berisikan nama perusahaan atau instansinya. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat ini tertera dalam surat tersebut. Biasanya dikeluarkan oleh perusahaan dan sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada pemberi kuasa. Dan tentunya ada identitas pemberi kuasa. Identitas ini berisikan nama, alamat, jabatan, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ada juga penerima kuasa. Dan tentunya identitas penerima kuasanya. Isinya sama seperti yang di atas, seperti pemberi kuasa, yaitu ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, jabatan, dan lain sebagainya.
Kemudian ada hal yang dikuasakan atau bentuk wewenang yang akan didapatkan oleh penerima kuasa. Kemudian ada waktu pemberian kuasa. Waktu pemberian kuasa ini tertera di surat tersebut untuk mengetahui kapan surat kuasa ini dibuat. Dan yang terakhir ada tanda tangan baik dari penerima maupun pemberi kuasa. Kemudian ada unsur-unsur surat kuasa. Yang pertama ada data pribadi pihak pemberi kuasa. Ada data pribadi pihak yang diberi kuasa atau penerima kuasa. Dan yang ketiga ada bentuk wewenang atau kuasa yang diberikan serta batas-batasnya. Sedangkan rincian data pribadi, baik pihak pemberi kuasa maupun penerima kuasa meliputi untuk surat kuasa dinas yaitu nama, NIP atau NRP, pangkat atau golongan, dan jabatan. Surat kuasa pribadi yaitu nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, dan alamat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan surat kuasa kepada pihak lain diantaranya pemberi kuasa dan penerima kuasa harus sudah dewasa, serta sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua, pihak penerima kuasa juga harus orang yang bisa dipercaya. Yang ketiga, surat kuasa ini di mana penerima kuasanya lebih dari satu orang tidak perlu diberi nomor surat. Dan yang terakhir, surat kuasa pengambilan gaji tidak perlu diberi suatu materai. Adapun ciri-ciri surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan juga mudah dipahami. Yang kedua, surat kuasa berisi pernyataan pada pengalihan kekuasaan atau wewenang dari diri sendiri kepada orang lain untuk mengurus suatu hal. Dan yang ketiga, bahasa dan kata-kata yang digunakan dalam surat kuasa juga dibuat dengan singkat, padat, dan jelas sesuai peruntukannya. Jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama, surat kuasa perseorangan, yaitu suatu surat kuasa yang dibuat oleh seseorang atau pemberi kuasa dan diberikan kepada orang lain sebagai penerima kuasa untuk dapat melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan si pemberi kuasa. Yang kedua, surat kuasa kedinasan, yaitu suatu surat kuasa yang dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan kepada seorang pegawainya atau pejabat tertentu untuk dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan instansi atau perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu suatu surat kuasa istimewa, merupakan suatu surat kuasa yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa. Misalnya pada seseorang yang memberikan kuasa kepada pengacaranya dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pengadilan. Selanjutnya di sini ada contoh surat kuasa. Yang pertama untuk bagian kop surat. Di sini berisikan nama perusahaannya. Tertera di sini nama perusahaannya PT Waskita Karya Persero. Dan yang kedua ada judulnya. Judulnya di sini yaitu surat kuasa. Yang ketiga ada nomornya. Nomor ini terletak di bawah judul. Kemudian ada identitas pemberi kuasa. Di sini terdapat nama, alamat perusahaan, dan jabatan. Namanya itu Insinyur Moh Sadali, alamat perusahaan Jalan Dr. Sutomo nomor 95 Pekanbaru Riau. Jabatannya sebagai Kepala Divisi 3 PT Waskita Karya Persero. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris nomor 20 tanggal 12 Agustus 2011 Notaris Erna Priyono SH di Jakarta berserta perubahannya yang selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Selanjutnya ada identitas penerima kuasa. Ada namanya yaitu Budi Sukmayana,
Alamatnya Jalan Pangeran Antasari nomor 114, Bandar Lampung 36133. Dan jabatannya sebagai Kepala Cabang Lampung PT Waskita Karya Persero. Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Erna Priyono SH di Jakarta nomor 45 tanggal 19 Agustus 2011 beserta perubahannya. Yang selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Dan yang terakhir ada bentuk wewenangnya. Di sini terdapat 5 bentuk penerima kuasa. Yang pertama menandatangani surat penawaran. Yang kedua menandatangani fakta integritas. Yang ketiga menandatangani surat perjanjian. Yang keempat menandatangani surat sanggahan. Dan yang kelima menandatangani surat sanggahan banding. Di sini terdapat satu contoh surat lagi, surat kuasa. Yang pertama ada judul surat. Di sini tertera judulnya yaitu Surat Kuasa Pengambilan Ijazah. Dan yang kedua ada identitas pemberi kuasa. Di sini ada identitasnya yang memiliki kalimat awalan yang bertanda tangan di bawah ini sebagai pihak pertama. Namanya Pevita Pierce. Tempat tanggal lahir Jambi 11 Januari 1990. NIM-nya 123 1230111 dan alamatnya RT 10 RW 3 Pelem Mandah Jambi. Dan yang ketiga ada identitas penerima kuasa. Yang kalimat awalnya memberikan kuasa kepada pihak kedua. Namanya Maudy Ayunda. Tempat tanggal lahir Bandung 15 Februari 1990. NIM-nya 123 1230015 dan alamatnya RT 3 RW 5 Ranca Bolang Gede Bage Bandung. Dan yang keempat ada hal yang dikuasakan. Adapun bentuk awalan kalimatnya yaitu dengan ini pihak pertama memberikan wewenang kepada pihak kedua untuk mewakili pihak pertama dalam yang pertama pengumpulan buku sumbangan yang ditujukan kepada perpustakaan atas nama pihak pertama. Yang kedua, pengumpulan jurnal skripsi atas nama pihak pertama. Yang ketiga, pengambilan transkrip nilai atas nama pihak pertama. Yang keempat, pengambilan ijazah atas nama pihak pertama. Adapun kalimat penutupnya yaitu surat kuasa dibuat dengan sebenarnya tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun. Dimohon agar surat ini digunakan dengan sebagaimana mestinya. Dan yang kelima ada waktu pemberian kuasa. Sini terdapat waktunya yaitu di daerah Bandung 14 Oktober 2018. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu tanda tangan penerima dan pemberi kuasa. Di sini tertera penerima kuasanya yaitu Pevita Pierce dan pemberi kuasanya yaitu Maudy Ayunda. Sekian penjelasan dari saya mengenai surat kuasa. Selanjutnya mengenai surat berita acara akan dijelaskan oleh Nur Saidah Lubis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saidah Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berita acara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisinya. Berita acara adalah catatan laporan yang dibuat mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan atau petunjuk tentang suatu perkara atau peristiwa. Yang kedua, bagian-bagian yang umum terdapat pada berita acara. Yang pertama, keterangan pihak yang bertransaksi seperti nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain. Yang kedua, barang atau jasa yang ditransaksikan seperti nama, jumlah, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya waktu, tanggal, hari, dan jam. Yang keempat, tempat, nama, jalan, gedung, nomor harus secara lengkap. Yang ketiga, jenis-jenis surat berita acara. Yang pertama, berita acara rapat, berita acara kegiatan. Yang ketiga, berita acara serah terima jabatan. Yang keempat, berita acara bencana alam.
Yang kelima, berita acara pemeriksaan. Yang keenam, berita acara kerusakan barang. Yang terakhir, contoh surat berita acara. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh surat berita acara rapat. Dalam rangka peringatan Dies Natalis Intasi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2020 pada jam 8.30 sampai dengan selesai, lokasinya di ruang rapat, telah dilakukan musyawarah dan diskusi bersama yang dihadiri oleh beberapa staf dan karyawan perusahaan. Unsur yang memimpin rapat yaitu Lukmanul Hakim, narasumbernya Supranto, sekretarisnya Lestari. Setelah dilakukan musyawarah bersama terkait dengan Dies Natalis Intasi, maka didapatkan beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama, mengadakan beberapa kerjasama dengan perusahaan lain. Yang kedua, menyepakati beberapa kerjasama dan perusahaan lain. Yang ketiga, meresmikan beberapa keputusan dan agenda penting tentang kebijakan perusahaan. Dalam acara rapat ini telah disahkan dan ditanggungjawab penuh sebagaimana mestinya. Dan ini dibuat di Surabaya pada tanggal 11 bulan Februari tahun 2020. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.